Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya di sini perkenalkan, nama saya Uliniha SPDI MPD. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SPDD SPF SD Negeri Banyu Biru 03. Tepatnya di pusat Kecamatan Banyu Biru, Desa Banyu Biru, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. PTD SPF SD Negeri Banyu Biru 03 sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Di sini ada 6 rombel atau rombongan belajar. Jumlah siswanya ada sekitar 153 siswa. Inilah Desa Banyu Biru dengan keindahan alam yang mempesona dan beragam, menjadikan Banyu Biru sebagai desa yang masih sangat alami, jauh dari kesesakan dan kebisingan. Desa ini layak sebagai tempat mencari ilmu. Saya mengajar kelas 1 sampai kelas 6. SD Negeri Banyu Biru 03 adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SD di Banyu Biru, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. SD Negeri Banyu Biru 03 berada di bawah naungan Disdikbudpora Kabupaten Semarang. Setiap siswa yang berada di kelas kita adalah individu yang unik. Mereka memiliki perbedaan berbagai hal, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan gaya belajarnya masing-masing. Ini artinya mereka memiliki kebutuhan belajar yang beragam. Sebagai seorang guru, saya memiliki tanggung jawab mengakomodir segala kebutuhan belajar murid yang beragam tersebut, agar mereka dapat memaksimalkan potensi terbaiknya dalam belajar. Itulah alasan saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum pembelajaran dimulai, saya menyusun rencana pembelajaran dan sekaligus sebagai acuan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efisien dan efektif. Komponen-komponen yang perlu disiapkan antara lain tujuan pembelajaran, materi ajar sehari sebelum mengajar sebagai persiapan, metode mengajar, dan media pembelajaran, dan sekaligus evaluasi harus kita persiapkan sebelum pembelajaran dimulai. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melaksanakan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Asesmen ini saya lakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama melakukan asesmen diagnostik kognitif dengan memanfaatkan sarana prasarana Google Form. Saya dapat dengan mudah mengetahui kondisi awal murid terhadap materi yang akan dipelajari. Asesmen ini bertujuan untuk memetakan kesiapan belajar murid. Tahap kedua yaitu melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk memetakan minat profil belajar murid. Asesmen ini saya lakukan mengajak anak-anak berkumpul membentuk lingkaran kecil sambil melakukan wawancara kepada anak-anak untuk mendapatkan informasi terkait minat, bakat, hobi, dan juga gaya belajar mereka. Kegiatan ini saya padukan dengan tradisi lokal Kenduren untuk membangun kedekatan murid, juga dapat menumbuhkan rasa cinta budaya lokal dalam diri anak-anak. Langkah kedua, saya melakukan identifikasi terhadap hasil asesmen diagnostik yang sudah dilakukan, sehingga didapatkan kondisi murid sebagai berikut. Hasil asesmen kognitif menunjukkan 3 macam murid. Yang pertama, 6 belum paham, 15 paham sebagian, dan 9 paham penuh. Hasil asesmen non-kognitif yang pertama bergaya belajar visual ada 10 murid, gaya belajar auditori ada 8 murid, dan bergaya belajar kinestetik ada 12 murid. Hasil asesmen ini saya gunakan untuk merencanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, menyiapkan media yang mengakomodir gaya belajar murid,
juga sebagai dasar pembagian kelompok murid. Sebelum belajar, saya menyambut murid dengan penuh kehangatan, supaya menumbuhkan budaya positif dalam diri anak-anak, dan juga membangun kedekatan guru dan murid. Dalam kegiatan pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam, berdoa sebelum belajar, dan melibatkan murid dalam menyusun kesepakatan belajar untuk menumbuhkan komitmen bersama guru dan murid selama kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Tujuan pembelajaran pada hari ini setelah pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan arti Asmaul Husna, diantaranya Al-Afu, Al-Ghafar, Al-Ahad, dan As-Somad, beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan proses bisa dilakukan dengan dua variasi. Yang pertama, murid dikelompokkan menjadi kelompok besar. Dalam kelompok besar, saya menyajikan sebuah video dari YouTube untuk merangsang rasa ingin tahu dari murid materi yang akan dipelajari. Video yang disajikan memiliki unsur kearifan lokal. Hal ini bertujuan supaya murid memahami dan mengetahui nama-nama Allah dengan baik. Ada yang tahu apa tidak kenapa kita harus mengetahui nama-nama Allah atau yang disebut dengan Asmaul Husna? Selanjutnya, guru mau bertanya kepada anak-anak. Setelah anak-anak menonton video yang saya sajikan, saya juga memberi pertanyaan pemantik supaya murid terlibat aktif dalam pembelajaran. Nama-nama Allah yang baik. Betul apa tidak teman-teman? Variasi yang kedua, murid membentuk kelompok-kelompok kecil untuk menyesuaikan kesiapan, gaya belajar, dan kebutuhan belajar mereka. Ada 3 kelompok. Yang pertama, visual, auditory, dan kinestetik. Selain itu, murid juga dikategorikan paham utuh. Akan dipasangkan dengan murid yang paham sebagian dan belum paham, dan akan bertindak sebagai narasumber kegiatan belajar kelompok. Dalam diferensiasi konten, saya menyiapkan berbagai sumber belajar yang mengakomodir gaya belajar murid. Murid akan membuat Asmaul Husna dengan Canva, lukisan, dan poster. Untuk visual, mereka menggali informasi dengan mendengarkan bentuk bacaan dari infografis. Untuk kelompok auditori, mereka menggali informasi dari podcast yang sudah disiapkan. Sedangkan untuk kelompok kinestetik, memanfaatkan kanvas dengan peralatan melukis untuk membuat karya kaligrafi yang indah. Dalam diferensiasi produk, setiap kelompok akan diberikan kebebasan dalam menentukan produk yang akan dihasilkan. Pastinya disesuaikan dengan gaya belajarnya. Saya akan mengantarkan dan membimbing terhadap produk yang dikerjakan oleh murid. Kelompok visual dapat membuat produk dalam bentuk poster, infografis, atau produk visual lainnya secara digital dengan menggunakan bantuan aplikasi Canva. Kelompok auditori dapat membuat produk dalam bentuk miniatur. Kelompok kinestetik dapat membuat produk dalam bentuk media pop-up atau kaligrafi. Setiap kelompok akan mempresentasikan produk yang telah dihasilkan di depan kelas. Selama proses ini, saya juga akan melakukan penilaian berdasarkan rubrik penilaian yang sudah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu. Saya sama teman-teman yang saya cintai dan saya merasakan yang yang kami buat adalah Asmaul Husna yang artinya maha pemaaf.
Di akhir kegiatan, saya dan murid untuk merefleksikan hasil belajarnya dengan tanya jawab dan melalui ekspresi senyum, bahagia, sedih, dan marah untuk mengetahui perasaannya setelah mengikuti kegiatan. Sekian, terima kasih. Semoga video ini dapat menginspirasi dan bermanfaat.